Sambil serahkan sama GMP, tapi GMP tidak bisa datang karena mereka itu sudah tidak dapat minyak. Untuk itu marilah kita baca firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang dari kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, boleh kita sama-sama? Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lewat. 15, sebab sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Terakhir, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Masing-masing kita punya rencana. Ya. Masing-masing kita punya rencana. Tapi Tuhan juga punya rencana. Ya. Tuhan punya rencana kalau kita baca itu di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengingatkan kita bahwa Tuhan punya rencananya. Rencana apa yang ada pada Tuhan? Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada pada aku mengenai kamu, katanya. Demikian firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang penuh, hari depan yang penuh harapan. Kalau Tuhan punya rencana, kita punya rencana, maka rancangan kita itu sebaiknya kita serahkan kepada Tuhan. Artinya kita bebas membuat rencana, tapi serahkan rencana itu kepada Tuhan, supaya rencana kita itu satu dengan rencana Tuhan, sehingga itu boleh tercapai. Dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini, kita renungkan ayat ini. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Itulah rancangan seseorang. Sudah dirancang akan pergi ke satu tempat, berdagang di sana dan beruntung, dan pulang akan membawa untung. Tapi sering terjadi bukan seperti rancangan kita itu yang terjadi bagi kita.
Ketika terjadi kelaparan di Bethlehem Efrata, maka bangsa itu mulai kesusahan, susah untuk mencari makanan. Itulah sebabnya Naomi pergi ke kota lain, ingin memperbaiki perekonomian. Dan mereka tiba di Moab, tetapi kehendak Tuhan berbeda seperti yang mereka rencanakan. Mereka berharap pergi ke sana karena di sana sedang lebih baik keadaan perekonomian. Tapi ternyata suaminya meninggal. Dia tinggal bersama kedua anaknya, Mahlon dan Kilian. Setelah 10 tahun mereka di sana, anaknya juga meninggal. Lalu Naomi yang tadinya berpikir dia akan mendapatkan kesejahteraan hidup. Kami pergi ke Moab, kami akan mendapatkan keuntungan. Lalu kami pulang membawa berkat. Ternyata dia pulang dengan kesedihan. Makanya dia sendiri menyatakan, jangan lagi kamu memanggil aku Naomi, tapi panggillah namaku, ya, si pahit, ya. Pahitnya penderitaan yang dialami oleh Naomi. Ini banyak yang sudah punya rencana ini. Sebelum tahun baru kami akan cat rumah kami, tapi rumah itu telah hilang. Dalam sekejap rumah itu hilang, nggak kelihatan. Dan ternyata banyak desa-desa yang disapu bersih oleh banjir dan longsor. Juga termasuk yang di perbatasan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Sebelum, kalau kita dari sini, sebelum perbatasan itu ada jembatan. Rupanya air itu pindah dari sungai itu. Air itu pindah dari sungai itu, membawa potongan-potongan kayu dari atas, maka pindah air itu dibawa rumah-rumah penduduk itu. Demikian juga yang ada di Sitabulis, gak kelihatan lagi rumah itu. Demikian juga yang ada di Parsikaman. Di Parsikaman ada anggota jemaat kita yang BWA kemarin yang pergi melayani ke sana tahun lalu atau di tahun lalu ya. 3 rumah tertimbun. Dan rancangan yang dibuat manusia itu memang semua punya rencana, tapi banyak rancangan yang gagal. Itulah sebabnya jika kita membuat rencana, jangan melupakan Tuhan, ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Jadi kalau kita lihat video-video yang dikirimi di berbagai media sosial, cepat sekali itu banjir menghanyutkan rumah-rumah. Cepat sekali itu longsor menimbun rumah-rumah. Jadi memang kita tidak tahu apa yang terjadi di desa. Apa yang mau kita lakukan ini? Padahal tadi di Jeremia 29 ayat 11 firman Tuhan menyatakan bahwa aku tahu rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi kalau terjadi kecelakaan bagi kita, itu bukan rancangan Tuhan. Sebab Tuhan punya rancangan damai sejahtera yang disiapkan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita buat rancangan kita. Setiap hari kita punya rancangan, kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, karena Tuhan yang punya kehendak. Orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah seorang pendeta layak. Orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan adalah seorang pendosa. Maka carilah kehendak Tuhan supaya kita boleh menjadi penata layak. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi bagus juga kalimat yang digunakan saudara-saudara kita, saudara sepupu kita yang menyatakan insya Allah. Mereka suka menggunakan insya Allah. Jika Tuhan berkehendak, memang harus kehendak Tuhan yang kita ikuti, bukan Tuhan yang mengikuti kehendaknya. Kadang Tuhan izinkan manusia itu melakukan kehendaknya, walaupun tidak dikehendaki Tuhan, tapi ada akibatnya yang harus dia tanggung. Jadi hidup di luar kehendak Tuhan adalah dosa. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam tongkatmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Karena awalnya tadi kami pergi ke sana, kami berdagang, kami beruntung. Lalu pulang membawa untung, lalu mereka menganggap segala sesuatunya mereka boleh atur sendiri. Maka terjadilah kecongkakan. Kalau Raja Salomo menyatakan di dalam Amsal 27 ayat 1, apa itu? Janganlah memuji diri karena esok hari, karena kau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Janganlah bermegah untuk esok hari. Jangan memegahkan diri. Tapi kalau ada yang memuji, biarlah orang lain yang tidak mengenal kita yang memuji. Jangan puji diri, ya. Puji diri hama malu, ya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi ayat 17, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia
berdosa. Jadi ini berhubungan dengan penatalayan, oleh karena kita masih ada 2 minggu sembahyang yang akan kita laksanakan di gereja kita ini. 1 minggu sembahyang penatalayaan, 1 lagi minggu sembahyang akhir tahun. Ya. Jadi sehubungan dengan penatalayaan adalah pola hidup. Ya. Pola hidup murid Kristus yang membuat rencana di dalam hidupnya, dan perencanaannya itu menghubungkan dengan kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita malam ini, memajukan